sektor nikel Indonesia, kemudian juga kita akan membahas terkait dengan outlook di second half 2024 mendatang. Bisa kita mulai presentasinya? Ya, jadi memang kalau misalkan kita melihat review dari first half 2024, ini memang sektor nikel di Indonesia terkait dengan harganya atau di globalnya, ini memang mengalami fluktuasi yang cukup di luar ekspektasi daripada kita pada awal tahun ini. Jadi memang kalau misalkan kita melihat chart yang harga terkait dengan LME nickel price, ini memang penuh dengan fluktuasi yang didorong oleh sentimen-sentimen terkait dengan geopolitik tahun ini. Jadi memang ada beberapa sentimen termasuk daripada di awal tahun yang ada delay di Indonesia terkait dengan persetujuan RKB, kemudian juga ada output yang lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi terkait dengan beberapa negara-negara penghasil nikel selain daripada Indonesia, terutama di negara-negara barat seperti di New Caledonia, Australia. Kemudian juga ada ban dari LME terkait dengan nikel Rusia, following memang sanction daripada US dan juga Eropa terkait dengan Rusia dan juga Ukraina yang mengalami peperangan pada saat itu. Kemudian di tengah penaikan daripada harga ini juga kita melihat ada faktor di mana ada riot di New Caledonia yang sebenarnya menyebabkan harga ini sempat melambung tinggi sampai dengan 21.000 dolar per ton untuk terkait dengan harga LME-nya dan mendorong sebenarnya untuk dari first half 2024 average prices ini lebih tinggi daripada ekspektasi kita awalnya di sekitar 16.350, sekarang menjadi di first half 2024 di 17.500. Namun demikian kalau misalkan kita melihat tren terakhir daripada pergerakan harga ini kembali turun bahkan ke level hampir di awal tahun 2024 ini ke level sekitar 16 ribuan. Boleh kita next presentasinya? Jadi memang situasi yang sebenarnya kalau misalkan tadi kita berbicara tentang harga nikel dunia yang average di first half 2024 itu menjadi 17.500-an, di mana ini juga mengalami penurunan sekitar lebih dari 25%. Memang ini terrefleksikan terkait dengan earnings result daripada emiten-emiten yang kita cover, yaitu Antam dan juga Inco yang mengalami earnings downgrade daripada konsensus karena memang juga ASP yang cukup rendah, kemudian juga elevated cash cost yang cukup masih elevated, sehingga memang kalau misalkan dari konsensus dan market sendiri telah menurunkan beberapa asumsi-asumsi dasar seperti laba bersihnya terkait dengan emiten-emiten ini ke bawah, sehingga memang resulting koreksi daripada harga saham yang juga memang di follow dari proyeksi yang juga menurun. Untuk terkait dengan second half 2024 sendiri, ini memang kita melihatnya ada faktor-faktor yang mungkin dalam skenario dasar kita ini akan ada limited upside potential untuk terkait dengan kenaikan harga nikel dunia. Karena memang yang pertama, kalau misalkan kita melihat dari pergerakan atau geopolitik sekarang, di mana kalau misalkan trade war dari AS dan China ini masih menjadi salah satu variabel yang masih tidak pasti, terutama kalau misalkan nanti adanya peningkatan tarif bea cukai atas barang-barang Cina dan pajak juga yang lebih tinggi untuk critical minerals mereka. Hal ini juga dapat mengganggu pasar nikel di dunia. Sehingga memang kalau misalkan ini terjadi dan eskalasi daripada US trade war ini terjadi, kita melihat sebenarnya untuk aktivitas manufacturing di China ini juga akan melambat di second half 2024 dan juga ini akan menurunkan permintaan daripada nikel dan juga dapat menghambat pertumbuhan nikel Indonesia. Oleh karena itu kita untuk asumsi dasar harga kita revise untuk terkait dengan asumsi dasarnya karena memang juga di Q1 dan juga Q2 ini lebih ekspektasi kami melebihi asumsi dasar kami. Jadi kalau untuk Q3 dan juga Q4 ini kita ranging di
sekitaran harga 16.750 di Q3, kemudian di Q4 akan 16.500 dengan asumsi dasar memang ada perlambatan yang lebih lanjut di Cina dan kemudian juga kondisi oversupply yang masih lingkar. Namun demikian, kalau misalkan ada eskalasi daripada geopolitik yang menyebabkan juga harga-harga komoditas seperti harga komoditas energi itu naik, kita menganggap sebenarnya untuk harga nikel sendiri ini akan masih didorong oleh kenaikan harga juga energi. Kemudian juga kalau misalkan di Q3 dan Q4 ini bisa ranging dari 18.600 ke 19.150. Jadi secara overall untuk average tahun 2024 kita punya skenario yang tadinya kita mungkin average dasarnya itu ada 15.30-50. Kita sekarang memiliki range untuk di 2024 tahun ini sekitar di 16.850 sampai dengan 18.200. Next. Jadi memang tadi overall kalau misalkan kita melihat dari ekspektasi daripada potensi kenaikan harga nikel ini masih cukup terbatas dengan asumsi dasar kita tadi. Jadi memang kita melihat kondisi oversupply dan juga slowing economic ini kita masih melihatnya akan menyebabkan limited upside potential di sektor nikel. Jadi memang untuk terkait nikel sendiri kita masih maintain recommendation untuk sektor kita di neutral. Kemudian untuk pilihan-pilihan sahamnya karena memang juga sudah terkoreksi, namun demikian kita juga masih merevisi ke bawah beberapa target price kita mengikuti juga kita merevisi daripada forecast kita untuk 2024 ini sehingga memang combining faktor-faktor tadi yang sudah kita sampaikan kita punya TP terakhir untuk Antam dan Info untuk Antam sendiri di 1.480 per share, kemudian untuk Info sendiri di 4.240 per share. Mungkin sekian presentasi dari saya, kembali ke Glenda. Terima kasih, selamat pagi sahabat Miraset.